Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Pagi, Dr. Yesi, dokter yang menjaga klinik pada pagi hari ini dengan Bapak siapa? saya Johnson dok. Oke, bisa disebutkan dulu untuk tempat tanggal lahirnya? Di Kediri 25 Maret 2004. Oke, berarti sekarang usianya Sekarang saya 19 tahun ya? 20 tahun. 20 tahun. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya sudah dapatkan ya Pak ya, ini tadi bawa-bawa ya, Iya, hasil dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Nah, iya, di sini ada berat badannya 98 kilo ya Pak ya. iya, Kemudian tinggi badannya 167 kilo, iya. sentimeter, mohon maaf maksud saya. Kemudian lingkar perutnya di 103 cm. Untuk tensinya di 139/90 mmHg. Ini kita bahas satu-satu dulu ya Pak ya. Di sini untuk berat badan dan tinggi badan ini memang kita periksakan yang namanya indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh ini tujuannya agar kita tahu apakah kita ini sebenarnya dalam keadaan yang sehat, obesitas atau tidak, seperti itu. Nah, kalau dihitung itu Bapak ini sudah lebih dari 30, yang artinya badan massa indeksnya itu sudah termasuk obesitas ya Pak ya. Dan ini diperkuat lagi dengan lingkar perut Bapak, di mana normalnya itu harusnya kurang dari 90 cm untuk laki-laki, perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm. Nah, jadi ini Bapak kan sudah 103 nih Pak, sudah jemblung Pak perutnya, jadi memang ada indikasi obesitas ya Pak ya. Kemudian untuk tensinya ini 139/90, kira-kira Bapak tahu tensi normal berapa? Kurang tahu dok. Ya, tensi normal kita tuh di 120/80 ya Pak ya. Ini sudah termasuk kategori pre-hipertensi. Oke, untuk pemeriksaan yang lain seperti auskultasi jantung, tes sensasi, nadi, ini semua dalam batas normal ya Pak ya. Oke, sebelumnya saya akan melakukan sedikit anamnesa nih ke Bapak, tanya-tanya ke Bapak kira-kira sehari-harinya Bapak ini seperti apa. Saya harap keterbukaannya juga ya Pak ya. Siap, Apakah Bapak bersedia? siap. Oke, bolehkah saya tahu di keluarga apakah ada penyakit yang menular atau tidak menular yang pernah dari orang tua atau keluarga besar? Nah, ayah diabetes sih. Oke. Iya. Kalau ibu? Nah, ibu kurang tahu sih. Oke, baik. Tapi kedua orang tua masih ada ya? Masih ada, masih ada. Sering rutin cek kesehatan berkala nggak, Nggak pernah. Kak Johnson? Oh, berarti ini datang karena memang keluhannya tadi ya, sering capek-capek ya. Iya, Terus kemudian merasa badannya jadi gendut gitu ya. betul. Oke. Apakah merokok? Iya, saya merokok. Oke, berapa banyak dalam sehari? Ya bisa 5-7 batang sehari. Oke, sudah sejak kapan? Ya cukup lama sejak SMA saya. SMA. Berarti sekarang kakaknya kuliah ya berarti ya? Iya. Oke. Baik, untuk sehari-harinya sebagai mahasiswa berarti olahraganya cukup nggak? Enggak, jarang olahraga. Oke. Untuk pola makannya gimana? Dibawain bekal dari rumah atau beli di kampus? Enggak, saya biasanya fast food sih, beli di kampus gitu. Oh, selalu fast food ya. Iya. Nah, akhir-akhir ini ada tekanan yang penting, misalkan kalau saya sih dulu waktu kuliah saya stresnya kalau mau ujian gitu. Sekarang kira-kira lagi stres apa? Ya kebetulan hampir sama sih, mungkin di pembelajaran masih banyak hal gitu yang perlu diperbaiki, itu bikin stres sih. Oke, baik. Terima kasih ya keterbukaannya. Jadi begini nih Kak Johnson, dari hasil lab yang saya dapatkan dan juga dari hasil tanya-tanya hari ini, saya bisa menyimpulkan nih bahwa sebenarnya Bapak datang ke saya itu karena keluhan yang dimana badannya sudah tidak nyaman, kemudian berat badannya tiba-tiba meningkat, merasa lebih lemas. Ini semua itu karena kebiasaan-kebiasaan setiap hari yang Kak Johnson lakukan gitu. Nah, tadi kan Kak Johnson juga jarang cek kesehatan kan? Mungkin kalau Kak Johnson cek karena ayah ada diabetes, mungkin bisa juga Kak Johnson punya diabetes. Apalagi makan makanannya adalah makan makanan yang fast food, yang cepat saji. Nah, kemudian untuk perilaku merokok ini memang sebenarnya tidak baik ya, dan harus segera berhenti. Apabila kita merokok, makan makanannya fast food, jarang istirahat, stres, nanti bisa meningkatkan resiko-resiko penyakit yang lain. Seperti ini kan awalnya masih prehipertensi nih, kita masih bisa perbaiki ya. Tetapi kalau masih gaya hidupnya seperti ini terus, bisa-bisa nanti beneran hipertensi, bisa komplikasi ke penyakit lainnya seperti penyakit ginjal, penyakit jantung seperti stroke dan yang lain-lain, dan tentunya akan mengganggu aktivitas Kak Johnson sehari-hari ketika berkuliah ya kan, karena lebih cepat sakit ya kan.
Oke, jadi untuk itu apakah Kak Johnson ini berniat nih sekarang untuk merubah gaya hidupnya? Saya berniat. Oke, berniatnya baru sekarang atau udah dari kemarin-kemarin? Ya, sebenarnya baru sekarang sih. Baru sadar. sekarang ya. Sesudah saya beritahu ya kalau Iya. misalkan ini ternyata gaya hidup yang tidak jelas. Oke, baik. Mungkin di sini saya ada jurnal sedikit yang bisa saya berikan ke Kak Johnson. Di sini jurnalnya Kak Johnson bisa tulis nih sehari-hari Kak Johnson ngapain, bagaimana goals-nya. Kan ini saya lihat berat badannya memang sangat over sekali ya. Nah, kita harapannya kita bisa menurunkan ini pelan-pelan ya Kak ya. Tidak boleh langsung cepat kayak gitu, tetapi agar bisa mencapai berat badan yang ideal. Nah, di sini Kak Johnson harus cek kesehatan secara berkala. Nanti ketemu saya lagi 2 minggu kemudian. Kemudian juga yang terpenting adalah melakukan aktivitas fisik. Nah, biasanya kalau mahasiswa itu kan selalu duduk dengerin dosen gitu ya. Tetapi sebaiknya melakukan aktivitas fisik itu 1 minggu 3-5 kali. Setiap kali beraktivitas minimal 30 menit ya Kak ya. Aktivitasnya apa aja? Bisa jogging, bermain basket, bersepeda, atau berenang. Kak Johnson biasanya sukanya apa? Olahraga apa? Mungkin jalan sih di sekitar. Nah, mungkin kalau jalan bisa jalan lebih cepat atau bahkan sambil jogging gitu ya. Siap. Kemudian yang kedua juga ini ya, makan makanan fast foodnya ini harus dikurangi. Bukan harus dikurangi ya, kalau bisa harus diubah gitu ya. Makan makanan yang seimbang, ada karbohidratnya yang normal, kalori-kalorinya juga dipertimbangkan, protein, makan makanan sayur dan juga buah-buahan. Nah, saya sarankan tidak memakan makanan yang digoreng ya. Siap. Diganti dengan makanan-makanan yang lebih sehat, entah itu di steam, dikukus, ataupun direbus. Oke. Kemudian yang terpenting juga waktu istirahat ya Kak ya. Kalau bisa sih memang tidur sehari cukup 7-8 jam. Kalau misalkan lagi banyak ujian ya tidak apa-apa, tapi nanti sesudah selesai ujian tidurnya dioptimalkan kembali. Dan yang terakhir, karena memang kita makhluk sosial ya Kak ya, kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita butuh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi memang selalu berusaha berpikir positif, meskipun tadi Kak Johnson cerita lagi stres ujian ya kan, tapi tetap harus baiklah dikerjakan satu-satu perlahan-perlahan. Oke, nanti juga saya akan bawakan resep obat khususnya untuk yang prehipertensinya ini. Kemudian nanti kita cek lagi 2 minggu kemudian apakah Kak Johnson ada perkembangan atau setelah Kak Johnson olahraga merasa lebih sehat, tidak lemas-lemas lagi. Oke, apakah informasi yang saya berikan sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas dok. Oke, untuk konfirmasi lagi bisa diulang dan diceritakan ke saya apa saja yang harus dilakukan supaya Kak Johnson merasa lebih sehat? Ya, mungkin manage dari makanannya juga, dari fast foodnya dikurangi, diseimbangkan gizinya, kemudian juga jam tidur dicukupkan, terus kemudian ada juga tidak boleh merokok ya, harus dihentikan juga seperti itu. Kemudian lebih berpikir seperti positif gitu ya untuk merubah, sama cek kesehatan berkala ya. Jangan lupa olahraga juga berapa kali? Ya 3-5 kali seminggu. Oke. Setiap harinya berapa jam minimal? 30 menit. 30 menit, benar sekali. Oke. Harapannya karena kakak sudah setuju, saya juga sudah setuju mendampingi kakak untuk menjadi hidup yang lebih sehat. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya kak ya. Siap, terima kasih banyak. Berjuang. Terima kasih dok.